Nah teman-teman, hari ini saya sedang mencoba insektisida Osmocoron yang kita unboxing di video sebelumnya, dan juga Farmectin nih teman-teman. Jadi ini dosisnya tadi saya isi 15 mili, 15 mili, kemudian Nutristar Topnya saya isi sekitar 10 mili tadi ya. Nah kemudian saya campur dengan Sunlight, ini sudah taruh dalam botol. Kemudian saya campur juga dengan Neocrystalon merah. Jadi untuk tangkinya itu tangki seperti ini teman-teman. Tangki 16 liter ya ini. 16 liter merek Da Vinci yang kita pernah bahas di video sebelumnya. Oke guys, jadi obatnya dicampur dulu. Nah, campur dulu dalam air seperti ini, baru kita tuang dalam tangki yang tentu saja sudah terisi air sekitaran seginilah. Oke teman-teman, dan pengalaman pertama nyemprot pakai campuran ini ya, ini obat saya beli online. Itu memang aromanya itu luar biasa keras banget teman-teman, lebih keras daripada Chlormide ya, lebih keras daripada Fostin guys. Ini aromanya memang keras banget. Dan tadi itu saya sudah pakai masker dan juga kacamata, cuman tadi itu sempat karena anginnya kencang, jadi uapnya itu naik ke atas dan kena sedikit mata saya, dan langsung terasa perih banget teman-teman. Keras sekali berarti ini. Dan yang saya semprot tadi itu adalah kacang-kacangan ya, ini kacang tanah dengan dicampur juga guys. Ini campurannya nih nggak tahu kacang apa ini, kacang putih atau kacang hijau, saya kurang tahu juga. Saya cuma disuruh nyemprot aja nih. Jadi ini kacang-kacangan yang daunnya sudah terserang hama. Ini hama daun teman-teman nih, bolong-bolong teman-teman, lihat tuh daunnya ini bolong-bolong seperti ini. Oke guys, nah makin kesana makin parah dia, bolongnya makin banyak. Ini lumayan luas tadi, dan di sebelah sana juga teman-teman. Kalau sebelah sana itu kacang hijau, di sebelah sana tadi jauh banget nih, saya malas ke sana lagi. Jauh banget tadi, itu kacang hijau ditanam di pinggiran sawah. Nah, ini teman-teman daunnya bolong-bolong seperti ini. Ini serangan hamanya udah cukup keras nih. Jadi saya semprot seperti ini. Kalau misalkan nanti daunnya tetap normal, artinya tidak rusak ya, berarti obat ini aman untuk digunakan di tanaman-tanaman lain seperti kakao dan lain sebagainya lah begitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan nanti daunnya rusak atau bagaimana, saya akan tetap posting juga ini untuk bagaimana hasil semprotannya, apakah hamanya mau berkurang begitu ya atau menghilang. Kita akan tetap update di video-video berikutnya. Jadi kita itu sebagai petani harus banyak-banyak mencoba sih sebenarnya, biar kita tahu bagaimana hasilnya, obat mana yang cocok. Nah ini untuk menghindari resistensi sebenarnya atau kekebalan hama terhadap suatu obat. Karena di kampung saya ini yang paling terkenal itu hanya Chlormide, Fostin dengan kandungan yang sama. Jadi kayak Abamectin, kemudian apa sih kandungan yang tak satu tadi ya? Ada huruf P-nya di depan ya. Profinifos apa sih? Itu belum ada saya temukan di daerah saya. Jadi saya menggunakannya di sini. Saya beli online teman-teman. Kita akan lihat seperti apa nanti. Cuma di padi sawah saya nggak berani coba tadi, karena ini yang kerja ini paman saya begitu. Ini padinya padahal ini udah nggak sehat juga teman-teman, kayak kuning-kuning begitu daunnya yang di bagian-bagian sini. Pengennya saya semprot tadi, cuman nggak ada orangnya, jadi saya nggak berani melakukan percobaan di padi ini, padi sawah. Jadi hanya coba di pohon kacang, dan sekarang saya akan coba di pohon kakao. Ada pohon kakao beberapa pohon di sebelah sana. Di sebelah walet itu teman-teman ada pohon kakao, beberapa pohon itu saya akan coba semprotkan di sana untuk melihat apa yang terjadi di pohon kakao. Oke guys, saya pindah tempat dulu, kemas-kemas dulu. Nah teman-teman, saya sekarang sudah selesai menyemprot di tempat kakao. Nih, ada saya pakai stick yang panjang dari teman-teman, ini panjangnya bisa 4 meter nih. Ini bisa 4 meter panjangnya, dan obat yang sama, dosis yang sama juga. Nah tadi saya semprot juga untuk pohon alpukat nih guys. Ini pohon alpukat yang lagi sementara mulai berbuah teman-teman. Ini buahnya cukup banyak nih. Tuh guys, buahnya cukup banyak. Nah ini masih ada bekas-bekas cairan insektisida ini. Nah, saya semprot tadi ini karena ini sudah terserang hama nih. Teman-teman lihat nih, di batangnya sudah ada putih-putih seperti ini. Ini sudah termasuk serangan hama teman-teman. Jadi ini saya semprot tadi, kita bakal lihat reaksinya seperti apa, bagus atau enggaknya nih obat ini. Ini buahnya lumayan nih teman-teman, pokoknya ya, bagian-bagian atas juga buahnya banyak.
Cuman ini kayaknya kurang dipupuk nih teman-teman. Pupuk saya ada di kebun, nanti akan saya bawa pulang pupuknya. Saya akan berikan pupuk ya. Nah tadi juga untuk pohon kakonya sendiri, ini pohon kakonya bekas dijatuhin pohon kelapa kemarin, jadi masih sementara proses pertumbuhan kembali teman-teman. Untuk cabang-cabangnya saya biarin seperti itu dulu sampai cabangnya tua, baru dipangkas ulang nanti. Ini juga alpukat, sana juga ada mangga tadi yang saya semprot teman-teman, sementara berbuah, mangga madu. Dan kemudian ini ada satu pohon kakao lokal, ini tidak pernah dirawat nih teman-teman, tidak pernah dipupuk, tidak pernah disemprot, tapi dia masih berbuah juga. Inilah hebatnya kakao lokal. Makanya di kampung saya itu lagi ngetren nih orang ngembangin kakao lokal seperti ini. Jadi, cuma masalahnya kalau di kebun saya itu sudah terlanjur terserang oleh hama PSD. Jadi kalau ini saya tanam di kebun terus kena PSD, dia itu nggak akan mau berbuah teman-teman. Oke, ini juga ada contoh satu kakao jenis S2, ini juga nggak pernah dirawat tapi buahnya tetap ada aja. Ini saya kagum dengan coklat ini. Apa kakao ini guys? Tuh. Ya ini nggak pernah dipupuk, nggak pernah disemprot. Udah lama banget saya tidak pernah semprot. Dan ini hama kupu-kupu putihnya teman-teman, lihat. Tuh. Nggak kena tadi kayaknya ini ya, atau baru hinggap dia tadi guys. Saya semprot sebelah sana, dia lari ke sebelah sini. Nah ini ada pentil-pentil buahnya muncul. Ini hebatnya S2, saya heran ya, buahnya banyak banget padahal nggak pernah dirawat. Nah ini tadi saya semprot juga nih untuk mangganya, mangga madunya ini. Yes, itu kupu-kupu putihnya teman-teman, lihat. Di pohonnya ini banyak banget. Wah udah disemprot tadi itu. Udah disemprot guys, tapi wah terlalu banyak populasinya mungkin ya. Jadi kena sedikit malah ada lagi yang lain yang datang yang dari sebelah sana. Saya semprot sebelah sini, dia lari ke sebelah sini kayak gitu. Oke, nanti mungkin kita ulangi lagi di penyemprotan berikutnya, karena ini memang lokasi kintalan nih guys, nggak pernah saya sempat rawat ini. Ini juga nih, ini terlalu rimbun nih buah mangga madunya, kurang dipangkas. Kalau dipangkas dia pasti berbuah nih. Ada bunganya kok ini guys, ada bunganya ini, ada pentil-pentil buahnya. Beneran terlalu rimbunnya nih. Wow, nggak akan mau berbuah bagus ini guys. Ya segitu untuk video kita. Berikutnya kita akan cek gimana hasil semprotan dengan obat Osmocon dan juga Farmectin tersebut. Oh ya, obat jamurnya bernama Nutristartop. Ya, Nutristartop. Mirip Amistartop sih kandungannya. Oke guys, saya mau balik dulu. Terima kasih sudah visit di sini. Salam petani ya. Pertanian itu harus berkembang guys. Harus kita coba berbagai macam hal.